tuduhan ijazah palsu. Ya ini sebetulnya masalah ringan. Itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja, ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan, di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini. Itu dipakai, dipelihara isu ini seolah-olah dia dijolimi. Kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal, tunjukkan dari awal. Karena dia jadikan ini game, playing victim, seolah-olah dijolimi. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Dia selesaikan 20 Oktober, kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Saya tidak kaget, memang gayanya Pak Jokowi, gayanya senang playing victim, seolah-olah dijolimi kan. Ini game yang dia mainkan. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan, meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya, ada apa sebenarnya, kenapa baru sekarang? Ya delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Ya langkah panik, mereka dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Makin hari kan makin muncul argumen ini dari para penuding. Mulai tahunnya lah, kemudian sekarang diseret kembali, diseret lagi ke belakang. Soal skripsi kan, yang dulunya hanya ijazah sekarang diseret dikaitkan dengan skripsi. Jadi langkah panik. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya ya. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Sekali lagi, kenapa baru sekarang mau bersedia tunjukkan ijazahnya yang asli? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak ketika munculnya ini kan dia berhenti jadi presiden Oktober kan? Kalau alasannya bahwa saya ketika itu presiden, ini nanti orang menganggap saya dikte polisi, jaksa. Ini kan Oktober, sekarang bulan 4, sudah 6 bulan kan. Kalau memang mau menyelesaikan secara bermartabat. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap juga dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Kapolri Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Kemudian orang hubung-hubungkan kan waktu perwira polisi atau spaman atau apa? Reskrimen Polri datang ke kediaman. Ya. Semua orang bisa hubungkan itu karena cara berpikir orang bahwa polisi masih berada di bawah genggaman Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipisahkan itu rentetan kejadian ini, tidak bisa. Jadi tetap orang mengatakan bahwa unsur kriminalisasi ada. Ya ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan, huruf New Roman, tanda tangan. Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Nanti agar aparat penegak hukum yang menilai.
kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai, agar semuanya clear. Kalau kita lihat pemberitaan yang kawan-kawan pers kemukakan semua sekarang, bahwa di Republik kita memang ini terjadi besar keadilan. Hukum menjadi barang komoditi yang tunduk dengan mekanisme pasar, ya, supply and demand. Hakim dan berita, polisi, jaksa, semua kena kan? Sebagai lembaga ya, sebagai lembaga. Meskipun yang melakukan orang per orang, tapi pemberitaan kan memberitakan ketiganya ini. Ada kasus A, ada kasus B, ada kasus C. Terlepas persoalan kasus ijazah Pak Jokowi ya, terlepas. Memang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh kawan-kawan media bahwa terjadi mafia peradilan. Ya, ada pengacara, ada hakim, ada panitra, semua lembaga hukum kita dan badan-badan yang berada di lembaga hukum kita ini kena masalah yang sangat negatif, sogok menyogok, beli perkara dan sebagainya. Artinya memang hampir dikatakan legal system kita kolaps sekarang ini. Kolaps. Sistem penegakan hukum kita kolaps sekarang dengan berbagai kasus yang terjadi. Hukum sekarang jadi barang komoditi dan pelakunya macam-macam. Dia tunduk pada hukum penawar tertinggi kan, kayak lelang. Ini yang terjadi memang sekarang. Tidak mengenal dia doktor, akademisi, kampus ternama, sudah kolaps. Dan tahu kenapa itu terjadi? Saya berteori sedikit ya. Ada orang yang bernama Lawrence Friedman mengatakan, kalau Anda mau lihat hukum berjalan atau tidak, 3, hukumnya itu sendiri. Buat saya tidak ada masalah ini. Tetapi strukturnya, negara, lembaga-lembaga negara, itu yang kita percakapkan kan. Mulai jaksa, polisi, belakang ini hakim banyak disorot ya. Dan kulturnya, kultur itu banyak tabiat masyarakat kita. Tapi tabiat masyarakat kita yang tidak taat hukum itu karena pengaruh struktur, pengaruh kekuasaan yang ada. Dia hanya mengikut. Untuk bangsa Indonesia, masyarakat kita itu kan masyarakat yang mengikuti panutan kan. Kalau di atas berlaku curang, jangan pernah mengharap rakyat ini tidak curang. Beda di masyarakat lain. Kalau toh pemimpinnya curang, mereka tetap tidak curang. Kalau kita cenderung ikut pemimpin ya. Kalau pemimpinnya neko-neko, ya masyarakatnya kita ikut pemimpin yuk. Neko-neko, kulturnya. Kultur masyarakat kita ditentukan oleh panutan. Itulah sebabnya kenapa filosofi kita kan selalu mengatakan ingar sosung tulodo kan. Kita ikut pada keteladanan. Persoalan penegakan hukum dengan masyarakat, bentuk masyarakat Indonesia adalah persoalan panutan. When the leader is good, maka kultur masyarakat kita juga adalah good. Saya kasih contoh ya. Tahun lalu saya kebetulan mengurus Yayasan Sosial Jenderal Yusuf di Al-Markas. Kami sudah menangkan sampai di kasasi. Masukkan penjara itu orang yang mengklaim tanah yayasan, tanah Pemda ya. Masuk. Mereka PK. Sebelum dikirim berkas PK kan dibuat majelis dulu kan. Anggota majelis yang mau mengirim berkas ini ke Mahkamah Agung untuk PK datang ke saya, hakim loh. Dia tahu saya ketua yayasan dan hebatnya ditemani oleh jaksa yang membela perkara ini. Jaksa negara kan, dan minta uang. langsung. Jadi tidak benar itu bahwa hakim tidak berhubungan langsung. Begitu rusaknya sekarang hakim kita. Rusak. Ini sudah jadi sistem kebobrokan hukum kita ini. Jangan sampai eksekusi hukum kita. Law enforcement kita sudah bobrok sekali. Ya. Penegakan hukum tidak boleh. The president must be determined untuk eksekusi dengan kasus-kasus, mulai kasus besar, go all the way down until the end. Jangan tiba-tiba hilang, karena begitu hilang semua akan mengatakan, gampang, kita tidak diapa-apakan kok. Mulai pengacara, aparat birokrasi, hakim, dan sebagainya dan seterusnya. Karena begini ya, Friska, jaksa berbuat A karena dia bilang, polisi kan sebagai penyidik juga begitu. Nah, hakim yang berbaju hitam, masa kalian saja yang dapat, kami enggak?
Lalu pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Jangan sampai jadi lingkaran setan dan tidak ada ujungnya gitu ya, Prof. Dan sekarang mafia peradilan tahu nggak modusnya? Dia tidak peduli kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi. Dia tunggu level kasasi supaya kurang uang keluar. Ya. Dia bom di level kasasi. Itu yang terjadi.